Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenankan, saya Andi Cantini, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN 2 Cinunuk, Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengawali pemaparan ini, izinkan saya menyampaikan sekilas Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Raden Mas Suwardi Suryaningrat saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Suwardi Suryaningrat mengenyam pendidikan ILS, Sekolah Rendah untuk Anak-anak Eropa. Selanjutnya, ia mengenyam pendidikan Quick School, Sekolah Guru di Yogyakarta, serta mendapatkan kesempatan untuk masuk School of Leading for Instructive Arts Stovia, atau yang sering disebut Sekolah Dokter Jawa. Kiprah KHD di beberapa surat kabar dan majalah adalah sebagai jurnalis. Selanjutnya bersama dengan Danu Dirja Setiabudi atau yang dikenal dengan Louis Dekker dan Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara mendirikan industri partis. Setelah kembali dari pengasingan, mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional atau National Underwich Institute Taman Siswa, Perguruan Nasional Taman Siswa pada Juli 1922. Selanjutnya, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter atau akhlak merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan perbuatan yang terbiasa dan terus-menerus. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Yang kedua yaitu menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Yang ketiga, menghamba pada anak. Pendidikan harus berupaya memenuhi kodrat kebutuhan anak. Posisi orang tua memiliki peran yang menentukan dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya mereka mencintai anak-anaknya. Boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-menanya, tapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penyemaian budaya.
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan sejatinya berkaitan sangat erat. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat, apa yang ingin dibentuk sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, budaya masyarakat lokal mesti diintegrasikan pada pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kelima, yaitu pembelajaran bervariasi. Pendidik ibarat petani yang menanam padi. Dalam menanam padi untuk jadi beras unggul, petani harus memiliki berbagai cara dan sabar mengurusnya. Dalam pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar dan ikhlas untuk hasilkan generasi atau anak yang baik di masa mendatang. Baik, Ibu Bapak guru hebat semuanya. Yang saya percintang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, peserta didik adalah objek pembelajaran. Artinya, peserta didik harus menerima seluruh pembelajaran dengan baik yang ditandai dengan nilai yang baik pula yang sudah ditentukan standarnya. Yang kedua, guru merupakan pusat belajar atau teacher oriented. Pembelajaran berpusat pada guru, di mana guru berperan sebagai satu-satunya sumber belajar di kelas. Yang ketiga yaitu metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang paling mudah dipahami peserta didik. Metode ceramah yang paling mudah dilakukan oleh guru karena tidak memerlukan alat atau media yang perlu dipersiapkan sebelum pembelajaran. Selanjutnya, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah peserta didik bukanlah objek, melainkan pribadi yang harus dikembangkan berdasarkan potensi dan kodratnya. Peserta didik memiliki kodrat yang beragam sehingga peran seorang guru harus menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya tanpa harus menuntut mereka untuk memiliki kemampuan yang seragam. Yang kedua yaitu perubahan paradigma pengajaran dari pembelajaran berpusat pada guru beralih pada pembelajaran berpihak pada peserta didik atau menghamba pada anak. Eksplorasi kodrat peserta didik lebih diutamakan dalam proses pembelajaran sehingga kodratnya dapat dikembangkan yang pada akhirnya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran tidak mengandalkan metode ceramah, menggunakan metode yang bervariasi, inovatif, luas, dan bermain bersama anak. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, meneguhkan tekad untuk bertransformasi dari paradigma pendidikan sebelumnya kepada paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, melakukan diagnostik awal kepada peserta didik
agar pembelajaran lebih efisien dan efektif sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD. Yang ketiga, pengembangan materi pelajaran agar sesuai dengan konsep dasar KHD. Yang keempat, mengembangkan metode dan media pembelajaran sesuai dengan tujuan utama filosofis Merdeka Belajar KHD. Selanjutnya, mengembangkan alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.